Yesaya pasal 60 ayat 21. Pendudukmu, umatmu, semuanya orang-orang apa? Orang benar. Also your people shall all be righteous. Zadik, katakan zadik. Mereka memiliki negeri, mewarisi negeri untuk selama-lamanya. Hanya orang baik boleh mewarisi negeri, amin. Mereka seperti cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan jadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Barulah bisa melaksanakan Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan pada orang tawanan. Dan pada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta, oil of joy. Ganti kain kabung. Nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka, apa saudara? Pohon tarbantin kebenaran. The planting of the Lord, tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara dan saya disebut tanamannya Tuhan. Amen. Haleluya. Saudara, belakangan ini kita sedikit bercocok tanam. Karena tanah di villa itu cukup lumayan ukurannya. Di situ ada pohon zaitun, ada pohon ara, ada pohon duren, ada pohon saudaraku pohon beringin. Selain dari pohon-pohon yang lain. Tetapi saudaraku, Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya lewat saudara dan saya. Tuhan berkata, kamu adalah cangkokan yang kutanam sendiri. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti falsafah dalam firman Tuhan. Orang benar, zadik, itu saudaraku bukan cuma benar di hadapan hukum, benar di hadapan Tuhan. Tapi zadik juga artinya generous. Hari ini saudaraku, banyak orang berbicara keadilan sosial. Tapi Alkitab mengajarkan lebih dari itu. Alkitab mengajarkan generosity. Kenapa orang kaya itu dihukum oleh Tuhan? Karena tidak memperhatikan Lazarus? Sebab ada ayat-ayatnya. Dan dalam ayat-ayatnya itu saudara, yaitu salah satunya dalam Ulangan 27, terkutuklah orang yang menindas orang miskin, janda, yatim piatu, orang asing. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat beberapa ayat. Misalnya tentang Ayub 27 ya. Ya, tampilkan. Ayub ini belum mengenal, belum dipenuhi Roh Kudus. Dia menyembah Tuhan dan dikatakan tentang karakternya, dia itu saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Coba ditampilkan. Ayub 29 ayat 12 sampai dengan 17. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Tanda orang benar itu kelihatan daripada perbuatannya. Karena kasih dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Amin. Inilah keadilan itu. Kalau saya mendengar perkataan keadilan, apa di pikiran Anda? Setimpal, mata ganti mata, ganti gigi. Ya, itu yang dalam pikiran kita. Tetapi paling top keadilan sosial. Tapi firman Tuhan menunjukkan ini belum masa perjanjian baru. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Dia menjadi bapak bagi anak yatim. Lanjut. Aku mendapat ucapan berkat dari orang nyaris binasa. Dan hati seorang janda, pasti janda tua, ku buat bersukaria. Ya, Ayub sangat kaya saudaraku. Ya, dan dia betul-betul membagikan kekayaannya. Memang buktinya orang benar. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan. Katakan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu saudara kembar.
Menutupi aku seperti jubah dan serban. Lanjut. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapak bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremukkan dan merebut mangsanya dari giginya. Sampai sana dulu. Mari kita bandingkan dengan diri kita. Ya, pada waktu kita baru bertobat, istri saya, kita mulai pelayanan sederhana di rumah. Dan datanglah ke rumah kita orang-orang yang membutuhkan. Ada yang butuh kompor, ada yang butuh baju, ada yang butuh uang sekolah. Dan istri saya tanya, loh pelayanan kayak gini? Ya kayak gini pelayanan. Dia kira pelayanan itu cuma nyanyi, khotbah gitu saudara. Tidak saudara. Dan waktu itu kita masih dalam kekurangan. Apa yang Tuhan mau rubahkan dari hati kita hari ini? Hati yang mementingkan diri sendiri, dirubah. Orang benar itu baik. Hanya Allah itu yang baik, betul? Dan apa keagungan Tuhan? Kemurahan hatinya. Saya dari dulu memikirkan yaitu kabar baik buat orang miskin. Seharusnya kabar baik itu adalah saya dan saudara. Saya dan saudara haruslah merupakan kabar baik buat orang miskin. Satu hari ada SMS. Istri saya bilang gini, kamu ini dianggap ATM ya sama orang ya. Saya bilang betul, ATM itu Arifin Teja Sukmana Ministry. Amin. Ya satu hari saudaraku ada seorang wanita, kelihatan wanita muda telepon saya. Papa tolong saya Pak, saya tidak bisa ke gereja Pak. Loh kenapa? Papa saya ini punya utang Pak sama orang yang punya karaoke. Saya suruh kerja sini saya tidak bisa ke gereja. Ya berapa sih? Ya 2,5 juta. Saking semangatnya saya kirim 2 kali saudaraku. Saya kirim 2 kali dan ternyata saya ditipu saudara. Tetapi karena saya punya kenalan saya bisa tahu. Nomor telepon daripada saya tunjukkan saya ditipu orang ini. Saya ingin tahu aja. Dan saya telepon ibu yang namanya dipakai oleh orang itu. Saya malah dimarahi. Situ tuh bagaimana sih? Masa enggak bisa mikir? Orang enggak kenal dikirimi uang. Malah dimarahi. But I tell you, God is pleased. Tuhan senang. Memang Mother Teresa berkata, if you are kind, people will make use of you. Kalau kamu baik, orang akan menyalahgunakan kamu. Do good anyway. Itu perkataan Mother Teresa. Saya mau katakan pada Anda bahwa mari kita bayangkan, saya bicara new dimension nomor 1 adalah new future. New future itu adalah tentang saudara dan saya. Makin seperti Kristus. Ya orang kebanyakan gini mereka tahu Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan itu merciful and gracious. Tuhan itu maha pemurah. Tuhan itu murah hati. Dan itu yang kurang pada kita saudara. Satu hari saya terima satu SMS. Kelihatannya kurang enak, tapi ya saya periksa diri saya. Barang siapa punya barang-barang mewah, itu adalah kejahatan. Saya terima itu. Ya, barang siapa memiliki barang mewah, tapi tidak peduli temannya, itu adalah kejahatan. Itu kurang lebih yang dikatakan oleh Socrates. Yang mengatakan bahwa kelebihan kita adalah hutang kita pada orang lain. Beberapa tahun ke depan saudara dan saya akan dibuat lebih murah hati. Lebih diberkati tapi lebih murah hati. Saya lihat transformasi yang terjadi pada papa mertua saya. Ayah mertua saya itu orangnya baik. Cuman dia punya falsafah. Gua enggak ganggu lu jangan ganggu gua. Jadi hidupnya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan Roh Kudus merubah dia. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena Roh Kudus itulah saudaraku pengharapan kita akan kemuliaan itu. Christ in you, the hope of glory. Not success, glory. Sukses itu relatif. Saya melihat perubahan ayah mertua saya. Pertama-tama,
dia jadi pemerhati. Dia ingat ya hari ulang tahun setiap orang, yang dulunya dia tidak peduli. Lalu ada satu kemenakannya jatuh bangkrut, dia dan punya toko kecil di Pasar Ratu. Dia sering ke sana hanya untuk apa saudaraku? Menguatkan kemenakannya ini. Dulu dia tidak peduli orang. Dan terakhir saya masih ingat ketika beliau meninggal. Saya waktu itu dari Amerika terbang ke sini, ya saudara, bersama dengan istri saya, dan saya melihat istri saya nangis. Loh papi ini kok enggak punya uang. Tabungannya kok tinggal sedikit. Ini jawaban saya. Camkan saudara. Sayang. Kalau dia kumpulkan uang buat diri sendiri kamu boleh nangis. Tapi karena dia bagikan buat kemenakannya. Buat orang-orang sekitarnya. We have a new father. Kalau dia belum ketemu Yesus, mungkin dia berakhir dengan uang yang banyak. Nah saya masih ingat ketika peti jenazah akan ditutup, tukang-tukang becak di depan rumah kita pada datang. Ini loh baju dikasih Om Benny. Ini uang dikasih Om Benny, ini baju kasih Om Benny. Orang ini mesti masuk surga katanya. Orang tukang becak aja ngerti orang benar tuh mestinya murah hati. Masalah saya sekarang bukan kekurangan. Apakah saya bisa meninggalkan nama baik kayak mertua saya? Papa saya banyak kekurangan, banyak kelebihannya. Kelebihannya sangat murah hati. Saya masih ingat satu kali saya nangis saudara. Kenapa? Waktu itu saya masih SMP. Sepeda saya baru saya pasangi lampu. Saya beli di Pasar Turi, beli lampu, enggak punya duit beli motor. Jadi sepedanya dibikin kayak motor saudaraku. Saya bikin ada ritingnya kiri kanan. Dan untuk suaranya pakai pelembungan, balon. Kita pasang di sepeda kita jadi bunyi papa begitu. Saya sedang ngelapis sepeda saya. Papa saya datang. Copotan lampumu. Loh kenapa Pak? Loh itu loh. Orang itu enggak punya lampu. Kasihkan dia. Saya dulu enggak bilang haleluya, saudara, saya mangkal sekali saudaraku. Ini sepeda saya sayang, ya. Dan sekarang ininya lampunya mesti dikasihkan orang itu. Sampai pergi papa saya bilang gini, lu enggak pakai lampu enggak apa-apa. Orang itu enggak pakai lampu ditangkap. Waduh saudara. Tapi itulah seorang ayah. Saya ngasihkan lampu. Satu hari saya pulang, ada sepeda motor di rumah saya. Bapak di sorga seperti itu. Dia minta sedikit dari kamu, balasannya tidak karu-karuan. Karena itu sekarang saya dengan Bapak di sorga itu gampang saudaraku. Sebab saya lihat contoh yang baik pada Papa dan Bapak mertua saya. Dan saya ingin sebagai Bapak memberikan teladan buat kalian. Supaya saudara tahu ke arah mana Tuhan bawa kita. Nyanyinya gampang. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, make me more like you. Wah gampang nyanyinya. Tapi Tuhan akan hadapkan Lazarus di sekitar kita. Kita harus melihatnya sebagai satu kesempatan untuk merubah diri kita. Saudara saya malah dimaki-maki. Goblok sih situ itu. Kenal kok kirim uang. Loh kalau kenal membantu itu kan kewajiban. Tuhan mau kita lebih. Perhatikan saya baik-baik. Not only giving, but to be a giver. Bukan cuma memberi, tetapi menjadi pemberi seperti Tuhan. Saya mengucap syukur di usia saya seperti ini. Saya masih sangat produktif. Sementara teman-teman saya yang rata-rata itu pejabat ya. Kami lulus sama-sama dari ITS. Ada pejabat Pemkot, ada pejabat yaitu saudaraku BUMN, ada pejabat-pejabat yang lain. Mereka semua nganggur. Usia 65. Tapi saya masih produktif. Firman Allah mengatakan yang paling kecil ada jadi yang paling besar. Ketika saya pergi ke Bali dengan petunjuk Tuhan, saya dihina-hina orang. Ya, sebab ya waktu itu tidak punya fasilitas apa-apa, kita membaptis di tepi pantai.
Saya bawa gitar, pakai celana pendek pastinya, celana untuk bisa baptis orang kan di pantai. Jangan sekali-kali masuk gerejanya Arifin itu. Mati nanti tidak bisa ngubur. Dulu saudara. Tapi Tuhan itu baik. Jadi yang pertama-tama Tuhan mau robakan kita adalah menghilangkan selfishness. Menghilangkan, mementingkan diri sendiri saudaraku. Itulah dosa daripada orang kaya yang tidak punya nama itu. Di mana Lazarus ada di pintu gerbangnya. Saya sering bertanya, siapa yang menaruh Lazarus di situ? Itu Tuhan. Untuk memberikan kesempatan supaya si kaya ini berubah. Saudara, Yesus berkata sukar bagi orang kaya, orang yang berharta, orang yang punya uang, orang yang yuchen, ului, untuk masuk kerajaan surga. Sukar memang. Karena itu kerajaan untuk orang-orang yang punya nilai light itu. Love, integrity, generosity, humility, and truth. Saudara, saya katakan pada orang yang kerja di rumah saya ataupun dimanapun. Dusta, out. Itu aja. Dusta, out. Selesai. Bagaimana kita melihara maling di rumah kan celaka saudara. Firman Allah mengatakan dengan jelas bahwa kita akan dijadikan kabar baik. Kita akan dijadikan hari yaitu favor of God. Memang hari pembalasan dari Tuhan akan datang. Tapi tugas saudara dan saya seperti Ayub ini. Menjadi mata bagi yang tidak punya mata. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata tugas menjadi orang percaya itu bukan cuma setia mengembalikan persepuluhan, duduk manis di gereja. Tetapi apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Saya akan tunjukkan beberapa ayat yang lain saudara ya. Berapa ingin mengalami new dimension? Pertama lihatlah your new future. Saudara akan diberkati Tuhan secara finansial. Tetapi sekaligus murah hati. Apa Tuhan bisa memberkati semua orang secara keuangan? Ada gunanya enggak Tuhan memberkati semua orang? Tidak saudara. Orang pelit enggak ada gunanya. Karena dia akan kumpulkan buat diri sendiri aja. Tuhan mengajar kepada umat Tuhan, kepada para muridnya. Ya, selalu siap untuk berbagi dan memberi. Firman Tuhan yang lain yang saya akan ajak kita baca. Supaya kita mengerti bahwa perintah untuk melakukan keadilan. Keadilan itu adalah justru bukan cuma keadilan sosial. Tetapi kemurahan hati. Itu tanda orang benar. Mika pasal 6 ayat 8 yang terkenal itu. Apa yang dia minta daripadamu hai manusia? What is required from you, O man? Apa yang diminta itu saudaraku? Yang pertama, to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Saudara, ini nilai-nilai yang Tuhan mau dari manusia. Belum tingkatan anak Tuhan loh, dari manusia aja. Saudara, saya tidak bisa bayangkan hakim-hakim yang memutuskan sembarangan itu nanti hukumannya di hadapan Tuhan. Apalagi memutuskan hukuman seumur hidup tanpa fakta. Hai manusia, telah diberitahukan padamu apa yang baik. Dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Dituntut loh. Pertama, berlaku adil, mispat. Kata mispat, sesuai dengan peraturan. Kedua, to love mercy, hesed, kasih setia. Dan hidup dengan rendah hati. With your God, walk humbly with our God. Ketika kita sadar Tuhan selalu bersama kita, sukar kita untuk tinggi hati. Tuhan yang membuat semuanya jadi mudah. Tuhan yang membuat semuanya jadi enak buat saudara dan saya. Ya, dan itu bukan kepandaian kita. Itu kemurahan hati Tuhan. Biasa ada seorang anak kita, anak rohani kita, kaya raya saudara. Dan dia punya beberapa apartemen di Singapura untuk investasi. Beberapa loh. Kalau tidak salah 9 saudara. Dan pada waktu dia ngajukan untuk PR, cuma permanent resident, ditolak
oleh pemerintah Singapura. Kenapa? Karena dia tidak punya ijazah S1. Dia tidak punya ijazah S1, kamu boleh kaya berapa saja, tidak diterima. Sebab Singapura tidak punya apa-apa kecuali SDM, sumber daya manusia. Disitulah dia sadar. Tuhan berkata, kamu berhasil bukan karena kamu pandai. S1 aja nggak lulus kok. Dan kalaupun kamu punya sarjana S3 beberapa, itu juga bukan karena kepandaianmu, tapi karena kemurahanku. Jadi sekali lagi, mari kita punya goal ke depan. Makin murah hati di hadapan Tuhan. Saya tidak katakan saudara harus memberi pada semua penipu, tidak. Tidak saudara. Ya. Tetapi kalau ada orang mengetuk pintumu, ada orang kirim SMS, bertindak saja sebagai kasir. Jangan bertindak sebagai pemilik. Dan tanya Tuhan. Orang itu minta 2 juta, Tuhan bilang kasih 3 juta. Itu kebutuhannya. Tanya kepada Tuhan. Dan itu akan membuat saudara diberkati Tuhan. Ada seorang teman saya, dia juga melayani Tuhan, sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Orangnya murah hati. Dia di kota Blora, saudara. Ya. Dan dia punya beberapa rumah walet. Saya ingat satu kali ada seorang janda mau jual kepada dia rumah jelek lah. Kalau nggak salah waktu itu 85 juta. Tuhan suruh memberi jauh lebih banyak dari itu. Itu namanya murah hati. Bukan ditekan-tekan, "Oi, podo-podo wong Kristen ya, diskon." Enggak, saudara. Dia memberikan lebih. Dan itu tidak mengenal kamu kepercayaannya apa, sukunya apa, bentuk wajahmu apa. Ketika dia memberikan kemurahan, Tuhan mengirimkan pembelaan. To do justly, to love mercy. Dan itu gandeng, saudara. Orang benar pasti murah hati, itu selalu harus kita tahu, saudaraku. Dan itu required from the Lord. Nah, rumah walet yang baru dipugar ini, saudara, di dekat situ ada orang yang iri hati pada dia. Lalu pembangunannya diganggu, dikirim preman, saudara. Dikirim preman, diganggu terus, dikirim preman, diancam dan sebagainya. Dia tidak membalas. Meskipun dia punya koneksi, dia punya kekuatan, dia tidak balas. Sampai rumah itu selesai dengan susah payah. Maka saudara, biasanya ya kalau rumah walet itu yang pertama datang itu bukan walet tapi burung seriti. Biasanya begitu. Tetapi Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Ini kesaksiannya. Rumah walet yang memusuhi dia itu dikirimi preman oleh Tuhan. Apa? Tokek, saudara. Beberapa tokek masuk ke situ dan saudara, waletnya keluar semua, pindah rumah walet yang baru. Tidak ada satu tertinggal. Itulah keadilan Tuhan. Ada hari pembalasan Allah kita. Mari saudaraku, untuk dapat new future nih, apa harus kita lakukan? Yang number one, new attitude. Sikap yang baru. Haleluya. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat pertama, arise, shine, bangkit, bersinarlah. Sebab apa? Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Amin. Bagaimana Tuhan menunjukkan keagungannya? Kalau umatnya, muridnya, hamba-hambanya, anak-anaknya, keluarganya, baik seperti dia. Amin. Haleluya. Arise. Sebab kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman yang pekat, yang gelap menutupi suku-suku bangsa. Minggu yang lalu, ada seorang anak usia 17 tahun. Panggilannya Jai. Mestinya diganti Bojai ini anak. Karena neneknya diperkosa dan dibunuh. Neneknya diperkosa. Diam sebentar. Cucu memperkosa neneknya. Dan juga dibunuh. Coba renungkan hari ini.
Am I good news or bad news for others? Ayo pikirkan. Coba pikirkan itu. Tetapi Yesaya 59 saya menulisnya. Ketulusan hati ditolak orang. Kejujuran ditertawakan. Keadilan muncul terbalik. Celakalah orang yang menyebutkan yang baik itu buruk dan yang buruk itu baik. Dan itu sedang terjadi di depan kita. Tapi number one, new attitude. Bersama dengan new attitude, ada new altitude. Altitude itu ketinggian. Dan new perspektif. Apa membedakan seorang pemenang dengan pecundang? Ini tadi, attitude-nya beda. Altitude-nya beda. Altitude itu begini. Saudara, semua pernah naik pesawat terbang ya? Ketika saudara ada di bawah, hanggar itu kelihatan besar. Besar sekali. Jaraknya paling sedikit 100 meter dari kolom ke kolom. Gede. Tetapi ketika pesawat mulai naik, hanggar itu kelihatan seperti kotak sepatu. Naik lebih tinggi jadi kotak korek api. Lebih tinggi lagi kayak pentolannya korek. Lebih tinggi lagi tidak kelihatan. Berapa besar masalahmu? Tergantung dari cara saudara memandang. Firman Allah mengatakan kita telah didudukkan bersama-sama dengan Kristus dalam alam surgawi. Dan meletakkan musuhnya jauh di bawah telapak kakinya. Tidak nempel di telapak kaki kita, jauh di bawah. Jadi menghadapi segala masalah, harus punya attitude yang berbeda. Bukan cuma positive mental attitude. Ya. Coba saya lihat orang-orang tuh, saya bisa. Tidak bisa di luar Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan hari ini yang paling kecil akan jadi paling besar. Dalam kelompok kita yang dulu saya dipanggil si kecil, saudara. Soalnya saya paling pendek, yang lain tinggi-tinggi. Bahkan ada yang manggil saya cuma si kacang. Tidak apa-apa sih bilang, asal kacang ajaib. Dan berlaku Yesaya 60 itu. Yang paling kecil jadi yang paling besar, yang paling lemah akan jadi paling kuat. Itu akan terjadi pada kita kalau sudah tahu goal hidup kita. Seperti Kristus. Betapa murah hatinya Tuhan. Dia yang adalah Allah. Meninggalkan rupa Allah. Menjadi apa? Manusia. Turun jadi hamba. Bahkan jadi kriminal. Saudaraku, untuk yang dia tidak lakukan. Dan apa yang dia berikan? Setiap tetes darah. Setiap tetes air mata. Setiap tetes keringat. Ketika ditombak. His heart was broken. Itulah Tuhan Yesus. Saya pada waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bercermin pada diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan betapa jauhnya aku daripada Engkau. Saya dulu rindu dari hamba menjadi alat. Alat itu tidak pakai perasaan, saudara. Coba, pernah tidak saudara masukkan kartu ATM, lalu saudara maki-maki alatnya itu. Dasar goblok, jelek lagi. Lalu dia bilang, aku tidak mau bekerja, aku tersinggung. Tidak mungkin. Dia tetap bekerja. Sebab dia alat dan tidak punya perasaan. Betapa kurang ajarnya bangsa Israel kepada Tuhan. Menyembah berhala. Menyembah dewa Molok. Mempersembahkan anak-anaknya, cucunya dalam api. Tapi Tuhan memegang perjanjian. Apa yang dimaksudkan dengan new perspektif? Itu sudut pandang. Saya masih ingat ibu saya mengajar adik-adik saya itu, yaitu menyulam. Dan diajarkan begini, coba lihat belakangnya. Kalau dilihat belakangnya bagus atau jelek? Jelek. Tapi lihat dari pandangan yang lain. Hidup itu seperti itu katanya. Ada dua sisi mata uang. Yang kita anggap buruk, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Itulah saudaraku mental seorang pemenang.
mental seorang champion, dan mental seorang petani yang sukses. Segala sesuatu yang buruk bisa dijadikan baik. Kamu mereka-rekakannya buat kejahatan, Tuhan mereka-rekakannya jadi kebaikan. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Sobat saya, hidupmu terpilih sesuai rencana Allah? Angkat tangan. Pertama-tama hidup ini harus attitude. Saudara, saya ingat kenapa China sekarang menuju nomor 1 di dunia. Ya karena national anthem-nya, yaitu lagu nasional, lagu kebangsaannya. Dimulai dengan 3 kata, cilai, cilai, cilai. Arise, bangkit. Dulu kan sangat miskin. Ya, saya dengar cerita orang sana itu kalau makan nasi dengan garam, ya saudaraku, lalu ada foto ayam di rumahnya yang kecil itu di gubuknya, membayangkan makan ayam, saudaraku. Dan mereka berhutang kepada Rusia. Dan saudaraku, Nikita Khrushchev mengeluarkan satu pernyataan yang menghina. Dia bilang orang-orang Cina itu, kalau mereka masih punya celana dalam, CD, CD. Lalu pakainya gantian, katanya satu hari telanjang, satu hari pakai celana, tidak sempat dicuci cuma gantian. Pasti banyak kutunya kan. Tetap tidak bisa bayar utang katanya. Sebab orang berutang jadi apa? Jadi budak dari orang yang menghutangi. Jadi karena itu jangan pernah mau punya utang, saudara. Lalu pemimpinnya Mao Zedong berkata begini, kita ini sekarang lagi miskin. Tetapi kita bermimpi, kita akan jadi pemimpin dunia. Ayo kita bayar utang. Jadi setiap kali kamu akan makan, ngambil beras, tinggalkan 1 jumput. Kalau betul-betul miskin, 1 butir. Tapi semua terlibat. Dan waktu singkat mereka bayar semua. Saudara, attitude itu membedakan. Cilai. Waktu saya dioperasi, kalau tidak terpaksa jangan saudaraku, sakit saudaraku. Ya. Waktu saya dioperasi saudara, hari pertama disuruh jalan. Hari pertama. Mindahkan kaki aja susah disuruh jalan. Saya pegang baju saya bilang, cilai, bangkit. Dan saya jalan saudara. Hari-hari ini saudara harus membangkitkan diri saudara sendiri. Pecundang selalu mengatakan orang lain yang bersalah. Saya ditipu ini, saya ini. Selalu menyalahkan, pemerintah disalahkan. Tapi seorang pemenang tidak berkata why. Dia berkata why not. Saja hari ini saudara naik pesawat terbang iman itu. Dan ketika kau terbang, gunung tidak lebih daripada rumah semut. Ketika saya ada di Merauke, saudara, di situ semua hotel, rumah-rumah hiasannya lucu. Rumah-rumahan semut, jadi bukan rumah semut beneran terbuat dari semen. Nah, cuma segini, saudara, paling besar segini. Sekali ditendang hancur. Kalau pecundang tuh bisul bisa kelihatan gunung, saudara. Tetapi bagi pemenang, gunung kelihatan kukul, jerawat. Bagaimana saudara bersikap? Mari kita pelajari Yesaya 60 ini. Bangkit bersinar. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. It's time to rise up and shine. Nomor 4. Kita harus punya new perspective in life. New attitude. New spirit and tentu saja new strength.